students, welcome to math class of John Lim Christian School, Junior High Grade 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang relasi dan fungsi, definisi dari relasi, definisi dari fungsi, serta apa perbedaan antara relasi dan fungsi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, lalu apa perbedaannya dengan fungsi? Suatu relasi itu dapat dinyatakan juga sebagai fungsi apabila memenuhi suatu syarat. Nah, masih ingat nggak syaratnya apa? Ya, benar. Syarat suatu relasi itu disebut sebagai fungsi adalah setiap anggota domain atau daerah asal memiliki tepat satu pasangan. Nah, jadi untuk memantapkan kembali konsep kita tentang relasi dan fungsi, mari kita coba memeriksa kembali beberapa relasi berikut ini. Apakah relasi-relasi ini dapat disebut sebagai fungsi atau tidak? Kita mulai dengan relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, karena syaratnya adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan, berarti kita memeriksa domain atau daerah asalnya. Kita mulai memeriksa satu persatu anggotanya. Yang pertama adalah angka 1. Nah, di sini angka 1 dari diagram panah ini ya. Di sini dapat terlihat dengan jelas angka 1-nya punya satu pasangan. Angka 2-nya juga punya satu pasangan, yaitu I ya. Yang satu tadi pasangannya A. Angka 3 juga dia berpasangan dengan E. Kemudian angka 4 pasangannya I. Dan angka 5 pasangannya hanya satu, yaitu U. Nah, di sini semua anggota domain atau daerah asal hanya memiliki satu pasangan. So, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat juga disebut sebagai fungsi. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa relasi antara himpunan C dengan himpunan D. Jadi sama ya, kita memeriksa domainnya saja. Jadi untuk daerah hasil, maksudnya daerah kawan atau kodomainnya, ya tidak perlu kita periksa untuk memeriksa apakah dia fungsi atau tidak, karena syaratnya cukup domainnya yang memiliki satu pasangan. Jadi kita mulai di sini di himpunan C, angka 1-nya punya satu pasangan. Angka 2 punya satu pasangan juga, sama dengan angka 1 pasangannya adalah A. Nah, di sini kita lihat angka 3-nya dia tidak terhubung dengan apapun di himpunan D. Artinya angka 3-nya ini tidak memiliki pasangan. Jadi otomatis tanpa kita memeriksa lagi anggota yang lainnya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa this is not function. Ya, karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Jadi relasi C dengan D itu bukan suatu fungsi. Nah, untuk relasi himpunan A dengan himpunan B sudah dapat disebut sebagai fungsi karena memenuhi syarat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang domain, kodomain, dan range. Nah, karena ini relasinya ini adalah fungsi, maka kita dapat menentukan domainnya. Ya, domainnya langsung kelihatan ya. Domainnya adalah semua anggota himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kodomainnya yaitu semua anggota himpunan B. Jadi, kodomainnya adalah himpunan A, E, I, O, dan U. Nah, sedangkan untuk range atau daerah hasilnya, kita melihat anggota-anggota pada kodomain atau dalam hal ini pada himpunan B, mana saja yang punya pasangan dengan himpunan A. Nah, di sini kita lihat yang punya pasangan dengan himpunan A adalah A, E, I, dan U. O dia tidak punya pasangan ya. Jadi range dari fungsi A ke B adalah himpunan A, E, I, dan U. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa lagi dua relasi yang berikut ini. Yang pertama relasi antara himpunan E dengan himpunan F. Seperti biasa ya, kita melihat domainnya.
apakah dia memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai fungsi. Oke, di sini angka satunya ya punya satu pasangan, angka 2-nya juga satu pasangan, angka 3-nya juga satu pasangan, angka 4 juga satu pasangan. Nah, di sini kita lihat angka 5-nya dia punya dua pasangan. Dia terhubung dengan O dan dengan U. Nah, jadi relasi antara himpunan E dengan himpunan F ini tidak memenuhi syarat dinyatakan sebagai fungsi. Alasannya karena ada satu anggotanya, yaitu 5 yang memiliki dua pasangan dengan kodomain atau daerah kawan. Jadi, ini bukan fungsi ya. Selanjutnya kita periksa himpunan G, relasi himpunan G dengan himpunan H. Jadi kita mulai memeriksa satu persatu anggota domainnya. 1 dia punya satu pasangan, yaitu A. 2 juga pasangannya hanya satu, A juga sama ya. 3 pasangannya B, 4 pasangannya B, 5 pasangannya B. Oh, jadi semua anggota domain di sini punya tepat satu pasangan. Jadi sekali lagi ya, kita hanya memeriksa domainnya saja. Untuk kodomainnya, dia bebas ya, dia tidak bersyarat. Jadi sama seperti yang ini, dia ada yang punya dua pasangan, ada yang tidak punya pasangan. Jadi untuk kodomainnya bebas. Karena syaratnya domainnya saja yang hanya boleh punya satu pasangan. Nah, karena relasi antara himpunan G dengan himpunan H ini, semua anggota domainnya itu hanya punya satu pasangan, berarti relasi himpunan G dengan himpunan H memenuhi syarat untuk disebut sebagai fungsi. Jadi, kita dapat menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Untuk domainnya yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomainnya himpunan A, B, dan C, sedangkan range-nya adalah himpunan A dan B. Sekarang kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu rumus fungsi dan nilai fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram panah fungsi berikut ini. Nah, di sini ada fungsi A ke B. Nah, di sini kita lihat setiap anggota yang ada di himpunan A atau domainnya memiliki tepat satu pasangan dengan himpunan B. Di sini kita lihat untuk angka satunya dia terhubung dengan angka 2 yang ada di himpunan B. Nah, angka 2-nya dia terhubung dengan angka 4 yang ada di himpunan B, sedangkan angka 3-nya dia terhubung dengan angka 6 yang ada di himpunan B. Nah, berdasarkan pasangan-pasangan dari setiap anggota A dengan setiap anggota yang ada di himpunan B, dapatkah kalian menarik kesimpulan rumus apa yang dipergunakan untuk fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ini? Ya, benar sekali. Fungsinya adalah dikalikan 2. Kita lihat ketika angka 1 pada himpunan A itu pasangannya adalah 2. Jadi dia 1 dikali 2. Hasilnya 2. Nah, untuk angka 2 di himpunan A, kalau dikalikan 2 hasilnya 4. Sedangkan angka 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, jadi perhitungan untuk fungsi pada diagram panah tadi itu ya, atau yang ada di samping ini adalah 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang domain dan kodomain dari fungsi tersebut akan kita perluas menjadi semua bilangan asli. Nah, masih ingat kan bilangan asli itu apa? Ya, bilangan asli itu dimulai dengan angka 1. Jadi, untuk himpunan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya banyak sekali. Nah, jadi kalau fungsinya kita perluas untuk semua bilangan asli, berarti dia akan jadi seperti ini. Untuk himpunan A berarti memuat semua anggota himpunan bilangan asli. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini 3 titik ini menyatakan dan seterusnya sampai X. Nah, kemudian untuk himpunan B itu juga diperluas ya untuk semua bilangan asli. 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 2x. Nah, mengapa 2x? Karena kan dia dikalikan 2 ya. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, dan seterusnya sampai x dikali 2. Nah, jadi perhitungan untuk fungsi pada diagram panah tersebut adalah 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 itu sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan seterusnya sampai x dikali 2 sama dengan x2, atau dapat juga ditulis 2x, karena umumnya kalau di matematika itu untuk angka dan variabel kita menuliskan angkanya terlebih dahulu baru variabelnya, karena juga perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi x2 ini dapat juga kita tulis sebagai 2x. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menarik bentuk umum dari fungsi ini? Nah, bentuk umumnya dapat menjadi seperti ini. Nah, lebih sederhana kan ya? Coba lihat di sini untuk himpunan A, hanya memuat X. Kemudian dipetakan ke himpunan B, yaitu Fx sama dengan 2X. Nah, diagram panah di atas menunjukkan fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi F tersebut memetakan setiap X anggota bilangan asli, atau kita pakai simbol A, ke Fx anggota B. Nah, jadi ini ya, ini X ini adalah merupakan anggota semua bilangan asli. Dia dipetakan ke rumus yang tadi kita temukan, Fx sama dengan 2x. Nah, bentuk Fx sama dengan 2x inilah yang disebut dengan rumus fungsi. Nah, jadi jika kita punya sebarang nilai x dan kita substitusikan ke rumus fungsinya, maka kita akan memperoleh nilai Fx. Secara umum, fungsi f tersebut dinotasikan dengan ini ya, f titik 2x, kemudian ada tanda panah fx. Nah, ini dibaca fungsi f memetakan x ke fx. Lambang fungsi f dapat kita ganti dengan huruf kecil seperti G kecil, H kecil, K kecil, dan sebagainya. Jadi tidak terikat harus f, bisa juga huruf-huruf kecil yang lainnya. Nah, jadi untuk f memetakan x ke fx, kita dapat menarik kesimpulan bahwa x-nya ini merupakan variabel bebas. Jadi kita bisa tentukan apakah itu bilangan asli, bilangan caca, apakah itu nama-nama buah, nama-nama benda, objek ya, bebas, variabelnya bebas. Nah, sedangkan fx ini merupakan variabel terikat. Nah, kenapa fx-nya variabel terikat? Karena nilai fx ini sangat bergantung pada nilai x-nya. Makanya dia merupakan variabel terikat. Nah, jadi variabel bebas itu sama aja dengan domain. Sedangkan variabel terikatnya itu sama aja dengan range atau daerah hasil. Nah, students, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang berikut. Di sini ada contoh 1, F memetakan X ke 2X kurang 3 dan diketahui daerah asalnya adalah himpunan 1, 2, 5, dan 10. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita akan menentukan variabel bebasnya, menentukan variabel terikatnya, dan mencari daerah hasilnya. Nah, langsung kelihatan kan ya variabel bebasnya yang ini, X. Variabel terikatnya yang rumus fungsinya 2x kurang 3. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daerah hasilnya? Gampang sekali, karena kita sudah tahu kan rumusnya itu fx adalah 2x kurang 3. Jadi kita tinggal memasukkan masing-masing anggota dari daerah asalnya yang diketahui. Jadi daerah asal ini adalah x-nya ya, yang akan menggantikan nilai x-nya. Nah, masing-masing nilai x ini akan kita substitusikan ke rumus fungsi, yaitu 2x kurang 3. Jadi kita mulai dari angka 1.
Jadi berarti F1, X-nya kita ganti dengan 1, kita masukkan ke rumus 2X kurang 3. Jadinya F1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3. Nah, 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian dikurangi 3 hasilnya minus 1 atau negatif 1. Kemudian untuk X sama dengan 2, berarti F2-nya adalah 2 dikali 2 dikurangi 3. Nah, 2 dikali 2 itu hasilnya 4, dikurangi 3 hasilnya 1. Selanjutnya, F5, berarti X-nya kita ganti 5. 2 dikali 5 dikurangi 3. Nah, 2 dikali 5 itu 10, dikurangi 3 hasilnya 7. Dan yang terakhir untuk F10, ya seperti biasa X-nya kita ganti dengan 10. 2 dikali 10 kurang 3 itu adalah 20 kurang 3 hasilnya 17. Nah, jadi range atau daerah hasilnya adalah himpunan min 1, 1, 7, dan 17. Nah, ini adalah daerah hasil untuk daerah asal yang himpunannya 1, 2, 5, dan 10. Jadi daerah hasilnya sama seperti yang sudah kita bahas tadi, daerah hasilnya ini sangat terikat dengan daerah asalnya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Di sini F memetakan A tambah 1 ke 2A kurang 1. Nah, jadi kalau tadi F memetakan X ke 2X kurang 1 ya. Nah, di sini, jadi sekali lagi variabelnya itu tidak terikat ya, harus X. Seperti contoh ini variabelnya A. F memetakan A tambah 1 ke 2A kurang 1. Nah, kalau tadi yang diketahui daerah asalnya, nah di contoh yang berikut ini yang diketahui adalah sebaliknya, yaitu daerah hasilnya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan variabel bebasnya, variabel terikatnya. Nah, dan kemudian karena yang diketahui daerah hasil, maka kita akan mencari daerah asalnya. Nah, untuk variabel bebasnya gampang ya, kita langsung bisa mengetahui variabel bebasnya yang ini, yang A tambah 1. Kemudian variabel terikatnya adalah 2A kurang 1, atau bisa juga kita tulis F A tambah 1, karena F A tambah 1 ini yang akan menghasilkan 2A kurang 1. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah asalnya. Nah, karena daerah hasilnya itu rumusnya adalah 2A kurang 1, kemudian diketahui daerah hasilnya itu adalah himpunan 1, 3, dan 5. Nah, maka rumus fungsinya ini yang 2A kurang 1 kita sama dengankan dengan daerah hasil yang sudah diketahui. Jadi yang pertama 2A kurang 1 kita sama dengankan 1. Nah, ini kan berarti 2A-nya adalah 1 ditambah 1. Kemudian berarti 2A sama dengan 2, maka kita peroleh nilai A. Nah, untuk membedakan dengan A yang lainnya, ini saya ganti A-nya dengan A1 ya. Ini untuk lebih memperjelas saja. Jadi A1-nya adalah 1, karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kemudian selanjutnya 2A kurang 1 kita sama dengankan 3. Ini berarti 2A menjadi 3 ditambah 1, 2A-nya sama dengan 4, A-nya berarti 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Nah, ini A2 ya. Jadi sekali lagi A1, A2 itu hanya untuk membedakan. Kemudian yang terakhir kita sama dengankan 2A kurang 1 itu sama dengan 5. Berarti 2A-nya 5 ditambah 1. Kemudian berarti ya 2A itu adalah 6. Nah, A3-nya itu adalah 6 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai A, ketika rumus fungsinya itu kita sama dengankan dengan daerah hasil yang diketahui. Nah, kita kan akan mencari daerah asalnya. Daerah asalnya kan itu adalah variabel bebasnya kan, yang tadi masih ingat kan? Berarti nilai A-nya ini kita substitusikan ke daerah domainnya, daerah asalnya. Berarti untuk A1 sama dengan 1, berarti A1 ditambah 1, A1-nya kita ganti 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, A2 ditambah 1. A2-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir untuk A3-nya,
kita ganti dengan 3. 3 tambah 1 itu sama dengan 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti daerah asalnya adalah himpunan 2, 3, dan 4. Gimana? Gampang bukan? Yang penting di sini kita teliti untuk menentukan variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Jadi, walaupun yang diketahui daerah asalnya atau daerah hasilnya, kita bisa dengan mudah untuk menentukannya. Nah, jadi sekian dulu untuk hari ini. Kita sudah membahas tentang rumus fungsi dan bagaimana menentukan nilai fungsi. Nah, setelah menonton video ini, jangan lupa untuk membuat worksheet atau exercise yang sudah Miss upload di Google Classroom. So, thank you for your attention. See you in next video. And satu pesan Miss, do the best and let God do the rest. Okay, see you and bye-bye.